Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, eh, hubungan kita sesama manusia itu kita berusaha untuk selalu baik ya. Walaupun kadang ada permasalahan di suatu hari ya, itu itu biasa saja. Tapi untuk intinya malah kita berusaha untuk ke arah yang baik, terutama hubungan dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman, saudara, siapapun kita berusaha untuk jadi lebih baik. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, ya kita berusaha untuk baik. Ya kalau misalkan kita berkunjung atau bersilaturahmi kepada orang, ya kita juga tentunya harus berusaha untuk berbuat baik. Ya, apalagi kalau kita bertamu. Ya, selayaknya orang kalau bertamu, bagaimana kita supaya jadi hubungan jadi baik. Ya, terlepas orang di luar menganggap kita munafik, kita apa saja tentang kejelekan kita, ya tidak jadi masalah. Karena kita niatnya kan ikhlas ya. Kita niat ikhlas untuk bersilaturahmi, untuk baik-baik. Ya kalau kita datang, misalkan silaturahmi, kita bawa kopi, ya wajar-wajar saja sebenarnya. Ya selayaknya kita hidup manusia biasa saja lah ya. Kita berkunjung bawa oleh-oleh ke rumah saudara, teman, saya kira itu wajar membahagiakan orang yang di sana, ya. Itu wajar-wajar saja. Kemudian juga kalau misalkan kita bawa kopi, ya nggak ada masalah. Ya berkunjung ke suatu tempat yang kita belum pernah ketemu, kita baru ketemu berjumpa, kita bawa apa buah tangan ya nggak ada masalah, ya. Kenapa harus dipermasalahkan, itu kan? Jadi saya kira sah-sah saja seperti itu. Yang penting kita lah niatnya berbaik, berbuat baik, seperti itu. Ya kalau kita misalkan kemarin berkunjung ke rumahnya Pak Dedi, kemudian kita bawa kopi, ya sebenarnya apalah arti sebuah kopi sebenarnya kan tidak ada apa-apanya. Tetapi kan buat yang punya rumah, kan itu sangat berharga. Bukan masalah kopinya, tapi adalah rasa saling menghargai seperti itu sebenarnya. Ya, yang kita jangan sampailah merepotkan tuan rumah, apalagi di sana ada istrinya, ada anaknya gitu kan. Kalau kita bawa makanan martabak ya nggak ada masalah, sah-sah saja saya kira. Karena kita itu adalah bersilaturahmi ya, kan gitu, sah saja. Ya terlepas orang mau komentari apa di belakang, wah begini-begini, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah, santai-santai saja, ya, rileks-rileks saja, rileks-rileks saja. Ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita kemarin berkunjung ke rumahnya Pak Dedi, ya, saya sudah sampaikan bahwa memang kita niat pertama adalah silaturahmi. Kalau saya pribadi memang saya diajak ya. Saya mah diajak oleh Bang Jack untuk ke sana. Yuk kita podcast ke rumah Pak Dedi. Sekalian silaturahmi dengan Kang Heri karena Kang Heri mau nyaleg. Sekaligus Kang Heri pertamanya pertemuannya kan Kang Heri dengan Pak Dedi ya. Satu hari sebelumnya. Karena kita tahu bahwa Pak Dedi itu tinggal di Palasari dan Kang Heri mau mencalonkan, kebetulan adalah Palasari ada itu dapilnya Kang Heri. Jadi maksudnya untuk supaya sambil apa namanya ya sambil ini aja sedikit apa ikut silaturahmi dengan masyarakat di sana gitu. Nah jadi ya sambil kita ngobrol seputar karena tahu Pak Dedi ini kan banyak banyak apa namanya berkecimpung di hal yang memang berkaitan dengan kedua almarhumah ya, yaitu satu pekerjaan satu lingkungan yaitu di sekolah seperti itu ya. Kita tentunya ya kita tertarik untuk mewawancarai, mengetahui, pengen juga apa sih tentang kasus Subang ini menurut orang dekat gitu kan, dengan orang dekat yang dari kedua korban kita kan ya pengen tahu juga gitu kan seputar itu, bagaimana menurut Pak Dedi tentang kasus Subang ini kan.
itu kalau info dari orang dekat itu kan lebih lebih apa ya, lebih akurat seperti itulah, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, lebih akurat gitu, seperti itu. Nah, saya pikir itu juga apa namanya, hal-hal yang wajar. Kemudian kalau misalkan dalam pembicaraan kita dengan Pak Dedi, kemudian ada hal-hal yang mungkin apa, tidak berkenan dari perkataannya Pak Dedi, apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, ya kira-kira kalau mau apa, komplain atau tidak suka, ya sampaikan saja baik-baik ya, karena kita ini warga negara manusia yang punya adat istiadat, punya etika seperti itu, ya sampaikan saja baik-baik. Misalnya tidak suka dengan pernyataan Pak Dedi, tidak suka, sampaikan saja baik-baik, saya kira gitu ya. Karena kan kadang itulah manusia itu kan kadang-kadang suka lupa ya, kadang-kadang suka hilap atau manusiawi, saya kira itu manusiawi gitu ya, salah hilap ya. Bukan berarti bahwa kalau misalkan salah yang disampaikan kemudian itu disebut dengan kebohongan gitu ya, bukan bukan kebohongan sebenarnya. Nah, kalau misalkan Pak Dedi mengatakan bahwa di apa namanya, tanggal setelah kejadian, pertanyaan kan begini, kalau misalkan tanggal 8 apa, bulan April adalah hari terakhir Pak Dedi dipecat, kan kemudian bahwa Pak Dedi mengatakan setelah kejadian yayasan atau sekolah beroperasional, misalkan itu, kalau memang itu ada kesalahannya di situ, ya tentu itu tinggal diklarifikasi saja, tidak ada masalah. Nah, kebetulan bahwa Pak Dedi kemarin telepon saya, ya, telepon saya bahwa Bang Fred kemarin itu ada salah ucap dari saya. Yang mana Pak Dedi? Yang ini bahwa apa masalah Pak Freddy bertanya masalah setelah kejadian ada kegiatan ya, apa sekolah. Itu sebenarnya bukan kegiatan sekolah Bang Freddy gitu ya. Cuman guru-guru pada datang pada setelah itu. Loh, asiknya yang mana sih ini Pak Dedi? Jadi memang tidak ada kegiatan sekolah, saya bilang. Tidak ada kegiatan sekolah. Cuman saya maksudnya guru-guru pada ke sekolah kan gitu. Oh gitu, ya sudah, tidak apa-apa, gampang itu, nanti tinggal diklarifikasi. Emang ada yang komplain Pak Dedi? Ya kata ini ada yang apa? Ada yang tidak setuju dengan pernyataan Pak Dedi. Saya kata Pak Dedi. Oh ya sudah gampang kalau gitu. Apa yang bersangkutan minta di take down nggak itu? Karena ini kan sudah di up videonya. Gitu kan saya tanya Pak Dedi. Apakah yang bersangkutan minta di take down nggak video saya? Ya kalau minta di take down nggak apa-apa, saya take down, nggak ada masalah, simpel-simpel saja kok gitu. Saya tanya gitu sama Pak Dedi kan, terus Pak Dedi gini aja Pak, nanti Bapak datang lagi aja ke rumah, kita bikin klarifikasi gitu. Oke, nggak apa-apa, ayo, ya udah. Atau saya bantu aja nanti gini, saya bilang sama Pak Dedi, atau saya bantu aja nanti biar saya up aja di video saya, bahwa Pak Dedi mengklarifikasi secara tidak langsung apa namanya, bahwa pernyataannya itu salah, yang dia maksud bukan operasional sekolahnya tetapi guru-gurunya pada datang, ada ya datang untuk mungkin datang untuk sekedar apa namanya, pengurusan karena kan terbengkalai gitu ya, seperti mungkin seperti itu. Nah gitu, jadi bukan berarti bahwa Pak Dedi itu berbohong ya. Jadi saya untuk menjelaskan bahwa Pak Dedi itu tidak berbohong. Ya kita harus bisa menjaga nama baik ya. Begini masalahnya, apa kan apa namanya, Pak Dedi ini kita baru datang pertama ketemu ya, masalah apakah memang pembohong atau tidak kan kita tidak tahu, kita baru pertama kali ya. Tetapi kalau yang saya lihat bahwa waktu itu Pak Dedi mengatakan bahwa bukan operasional tetapi guru-gurunya aja yang pada datang, seperti itu ya, seperti itu. Oke. Ya, kalau misalkan kenapa kok tidak langsung Kang Freddy tidak datang langsung? Ya karena rumah saya kan di Cimahi ya. Rumah saya di Cimahi, kalau ke sana kan cukup jauh juga, bukan kalau tetangga saya langsung aja bisa langsung
bisa langsung klarifikasi. Tetapi karena saya kan di Cimahi, kemudian juga saya juga ada kegiatan-kegiatan di Cimahi yang apalagi sekarang saya banyak event kejuaraan, jadi sangat padat sekali jadwalnya. Itu pun kemarin saya datang ke sana juga karena maksain sebenarnya ya. Karena ada Bang Yahya mau kumpul, jadi kita kangen aja sudah lama tidak ketemu gitu. Nah, terus ya itu kembali lagi bahwa uh, ya bahwa Pak Deddy itu tidak bohong. Jadi jangan sampai ada karena Pak Deddy ketemu dengan kita terus disebut pembohong, tidaklah. Tidak seperti itu. Kita baik-baik sajalah ya. Baik-baik saja, tenang, relax, tidak usah terlalu perlu dipolitisir, tinggal komunikasi yang baik. Saya kira juga segala permasalahan kalau komunikasinya baik juga akan baik juga hasilnya. Gitu. Demikian materi pagi ini adalah untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan Pak Deddy seputar pernyataannya mengenai bahwa dia tidak mengatakan ada operasional setelah kejadian, tetapi bukan operasional kejadian, tapi ada guru-guru yang datang. Itulah mungkin klarifikasinya. Tadinya saya mau langsung dengan Pak Deddy ngobrol supaya, tetapi kan ya itulah saya kesibukan yang mungkin saya susah juga waktunya untuk bisa datang ke Jalan Cagak ya. Jadi secara tidak langsung inilah kita menjaga nama baik Pak Deddy juga seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.